Nama saya Farinisa Mutira Kurdi dari kelas B dengan NIM 2050 3010 0111 Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asas Sales Manajemen oleh dosen pengampu Ibu Martina Purwaningtyah, SAP MAP, dengan tugas perencanaan yang telah saya laksanakan dengan mengkaji konsep 5W1H. Jadi di sini aku bakal ceritain perjalanan aku masuk Universitas Brawijaya melalui jalur SBMPTN. Yang pertama adalah WHAT atau apa. SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri menurut Wikipedia adalah seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional. Namun, seiring berkembangnya zaman, metodenya itu dirubah dari tertulis menjadi berbasis komputer. Namun istilah yang digunakan tetap sama, yaitu SBMPTN. Yang kedua adalah who atau siapa. Secara umum, peserta SBMPTN adalah lulusan SMA atau SMK sederajat pada tahun tersebut hingga 2 tahun di atasnya. Jadi setiap lulusan SMA memiliki 3 kali kesempatan untuk mengikuti SBMPTN. Namun dengan syarat mereka telah terdaftar sebagai peserta SBMPTN setiap tahunnya. Nah, yang ketiga itu cukup panjang, yaitu why atau kenapa. Awalnya di bulan Januari setelah pengumuman 40% kuota SNMPTN dan aku nggak masuk. Sebenarnya aku bukan anak yang bodoh banget, tapi aku juga nggak pinter-pinter banget, apalagi presensi aku tuh sering bolong. Akhirnya setelah pengumuman itu aku kayak oke, gak boleh sedih, ini bukan akhir tapi ini awal. Aku harus belajar dari bulan Januari sampai bulan April dan nggak boleh main-main. Aku 40% di sekolah aja nggak lolos, gimana kalau aku nggak berusaha untuk dapetin belasan persen se-Indonesia. Itu yang aku inget-inget terus sampai aku udah hampir nyerah tuh, aku selalu inget. Sampai akhirnya aku cukup merubah diri aku yang tadinya hahaha doang di sekolah jadi cukup ambisius. Kalau ada waktu luang aku ngerjain soal-soal UTBK, SBMPTN dan segala macem. Aku mulai ikut tryout online, aku mulai baca-baca, aku mulai beli buku dan segala macem. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk memasukkan Universitas Brawijaya sebagai pilihan pertama di SBMPTN aku. Karena UB itu salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia dan salah satu universitas dengan kuota terbanyak. Selanjutnya ada when atau kapan. UTBK tahun 2020 itu dilaksanakan sebenarnya pada tanggal 18 sampai 26 April 2020. Namun karena adanya pandemi yang gak kita harapkan ini, akhirnya diubah, ditunda dan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pada awal dan pertengahan bulan Juli 2020. Kemudian pengumumannya pada tanggal 14 Agustus 2020. Lalu ada where atau di mana. Sebenarnya peserta UTBK SBMPTN itu dibebaskan untuk memilih lokasi tes SBMPTN. Namun karena adanya pandemi ini dihimbau untuk melakukan tes di lokasi yang paling dekat dengan rumah kita. Dan aku sendiri melakukannya di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang karena itu yang paling dekat dari tempat tinggal aku. Yang terakhir itu gak kalah panjang sama yang sebelumnya, yaitu how atau bagaimana aku bisa ke salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia melalui jalur SBMPTN. Itu panjang banget sih perjalanannya, kayak satu video ini gak cukup. Jadi aku tuh tipe orang yang gak suka orang lain lihat usaha aku, apalagi saat tes SBMPTN ini teman-teman aku sendiri yang bakal jadi saingan aku. Dan bagaimananya ya belajar, tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Lagi sekarang tuh belajar tuh gampang banget, gratis. Aku tuh sedikit banget keluarin uang untuk belajar. Jadi aku ikut tryout online, ikutin rulesnya yang gampang-gampang banget. Kayak aku ikut Eduka, aku ikut Mahanify, aku ikut Zenius. Kalau kalian pakai Zenius tuh bagus banget, itu the best. Terima kasih Zenius. Terus dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk survei. Kalau tryout kalian tuh dicatat nilai-nilainya, terus kalian bandingin, terus kalian masukin jurusan apa yang sesuai minat kalian tapi juga sesuai sama hasil-hasil tryout kalian belakangan ini, dan universitas apa, perbandingannya berapa, kuota kampus ini berapa, dan kamu cocok atau enggak gitu sih. Yang penting tuh kita nggak pernah capek buat mencari tahu. Itu sih yang aku lakuin untuk masuk, dan aku belajar
visual. Jadi aku sebelum tes aku tuh beli binder ini biar aku minat belajar. Jadi aku bikin binder sama Ngerai bikin, dan aku beli juga brush pen kayak gini. Ini bukan sponsor, tapi ini yang aku lakuin ketika aku belajar SBMPTN. Jadi aku pakai pulpen warna-warni, tapi ini kertasnya udah aku kasih ke teman-teman aku yang lihat biar guys, maaf. Jadi ini yang aku lakuin, kayak aku nyatetin semuanya warna-warni gitu. Karena kalau nggak kayak gini aku nggak akan mood baca, karena kalau dari laptop pun aku kayak bakal pedes dan malas ngebuka, akhirnya aku cuma di depan gitu doang. Jadi aku lebih nggak apa-apa aku pegel sedikit tapi aku bisa belajar dan ini bener-bener masuk di otak aku gitu guys. Oke, yang pertama tuh kalian harus paham banget gimana sih metode belajar kalian. Kalau aku visual, jadi aku harus bikin semuanya nampak bagus biar aku mood belajar. Terus atur waktu di bulan Januari itu aku slow-slow-in kayak belajar, tapi ya udah sebisa aku aja. Tapi dari bulan Juni itu aku kebut belajar, aku jatah 6 jam per hari. Itu jam belajar aku nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa main HP. Sampai aku pernah screen time HP aku itu cuma 2 jam per hari. Terus ciptakan tempat senyaman mungkin. Jadi aku buat kamar aku tuh sepewek mungkin, nggak harus bagus, tapi yang penting aku nyaman di dalamnya, aku kerasa di dalamnya, dan aku betah untuk belajar lama-lama di sana. Jadi yang penting belajar, berdoa, dan kalau misalnya gagal pun gak apa-apa. Gak masuk PTN bukan berarti kalian gak akan sukses. Setiap orang tuh akan punya masa suksesnya sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri. Percaya aja, apa yang dikasih Tuhan itu udah yang terbaik buat kita semua. Kuncinya tuh jangan lupa bersyukur dan tetap berusaha. Nah, 5W1HJ itu nggak cukup. Dalam sebuah perencanaan, kita juga perlu yang namanya rumus SMART. Rumus SMART itu ada 5. Yang pertama adalah spesifik atau jelas. Maksudnya, kita tahu pasti apa yang akan kita tuju dan kita tahu cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah measurable atau terukur. Maksudnya, kita tahu seberapa besar persentase kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Caranya itu bisa melalui research. Selanjutnya adalah achievable atau terjangkau. Dalam hal ini, maksudnya kita tahu kita tuh mampu gak sih untuk dapetin itu, karena kan setiap orang punya limit dan kemampuan masing-masing. Jadi kita harus paham betul seberapa jauh kemampuan kita dan sanggup gak ya kita untuk dapetin apa yang kita mau. Selanjutnya ada realistik. Namanya kehidupan tuh pasti ada gagal, ada berhasilnya. Jadi kita tuh jangan mengekspektasikan sesuatu terlalu tinggi, apalagi di atas kemampuan kita, karena nanti kalau gagal tuh yang rugi kita. Jadi realistis aja lah. Yang penting masih bisa dijangkau dan kita udah melakukan yang terbaik buat diri kita. Yang terakhir adalah time atau waktu. Jadi kita tuh harus tahu timing atau waktu yang tepat untuk kita melakukan sesuatu demi tujuan yang kita inginkan. Jadi kita harus pintar-pintar mengolah waktu, karena waktu itu berharga, oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Itu jujur udah jadi pelajaran buat aku untuk jadi orang yang lebih baik, untuk jadi orang yang gak malesan, untuk jadi orang yang harus lebih semangat dalam mencapai apa yang aku inginkan. Jadi udah dengerin soalnya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Aku gak pengen kalian sakit. Pokoknya teman-teman aku semuanya harus pada sehat. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, dan keluar rumah seperlunya. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak atau social distancing. Stay healthy semuanya. See you di